Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai foreign direct investment atau penanaman modal asing. Pada topik kali ini, Anda para mahasiswa diminta agar dapat mampu menjelaskan secara teoritis mengapa PMA atau penanaman modal asing dibutuhkan. Kedua, mampu menentukan isu pemanajerial dalam pengambilan keputusan PMA serta memahami latar belakang mengapa pemerintah mau dan perlu mengintervensi PMA serta kebijakannya apa saja. Volkswagen. Dia memiliki ekspansi yang begitu luas di dunia. Dengan strategi modular dalam perakitan, komponen yang sama dapat digunakan 16 mobil yang berbeda. Hal itu dapat mengurangi $500 dalam pengembangan produk. Nah, di sisi lain, dengan pengembangan ekspansi yang begitu luas itu, ternyata pemerintah Jerman memiliki saham 20,1% dari VW. Nah, ini yang mungkin Anda kemudian perlu berpikir kira-kira untuk apa pemerintah memiliki saham dari perusahaan yang completely swasta. Ada dua faktor pendorong utama bagaimana kemudian FDI atau PMI ini bisa mengalir. Yang pertama itu karena globalisasi, ya, seperti topik bahasan kita di awal. Apa itu globalisasi harus kembali diingat. Dan kemudian adanya merger internasional dan juga akuisisi. Selanjutnya, artikel yang baru dipublish dari Harvard Business Review, kalau saya tidak salah ya, saya lupa menuliskan sumbernya, mohon maaf. Tantangannya pada saat ini ketika ada AI, ya Artificial Intelligence, virtual reality dan seterusnya, dan juga otomatisasi di dalam skala manufaktur, robot are changing the face of customer services. Kita kalau mengadu ada kesulitan, ada permasalahan, maka yang menjawab adalah robot gitu. Botnya yang duluan menjawab sebelum human intervention dilakukan. Nah, ini adalah challenges yang dihadapi secara global. Apakah kemudian tantangan-tantangan ini membuka peluang atau justru menghambat atau menghilangkan produktivitas suatu perusahaan? Yang lebih utama, kenapa harus PMA? Kenapa harus penanaman harus dilakukan oleh asing gitu? What's wrong with that? Jadi FDI ini kan berarti dia membangun operasi baru di negara penerima. Sedangkan untuk perluasan pasar luar negeri sendiri bisa menggunakan ekspor gitu ya, atau license gitu. Kenapa nggak terus-menerus melakukan ekspor dan license ini? Ya, license ini seperti franchising gitu, outsource apa ya gitulah. Ya, franchising lah. Nah, ternyata di dalam ekspor, dalam keputusan bisnis berekspor, ya melakukan ekspor dan juga melakukan lisensi ini ada tantangannya juga. Maksudnya apa? Jadi di dalam ekspor ternyata dia ada hambatan transportasi. Jadi biaya transportasi pasti tinggi. Jadi dikirim dari tempat produksi dikirim kepada kargo, kemudian dari perusahaan kargo menuju negara tujuan, di negara tujuan kemudian ekspor lagi untuk distribusi di dalam negara tujuan tersebut. Nah, untuk lisensi memungkinkan kalau misalnya ternyata negara tujuan sudah pintar, dia bisa melepaskan lisensinya dan kemudian membangun perusahaan baru. Jadi ada plus tapi juga ada minus. Ada 4 teori yang menjelaskan PMA atau FDI ya. Jadi ada International Product Life Cycle, ada Market Imperfection, Electric Theory, dan juga Market Power. Jadi ini teori yang pertama
life cycle ini menceritakan bahwa pada awalnya dia ekspor, nah kemudian perlahan-lahan menerapkan ya, atau mengambil keputusan untuk melakukan penanaman modal asing sehingga produksi barang bisa di negara tujuan. Nah, market imperfection ini harus dipahami apa yang imperfect, apa yang terjadi kejompangan gitu. Bahwa adanya trade barrier dan juga specialized knowledge. Apa maksudnya trade barrier? Kalau trade barrier itu misalnya satu barang yang tadinya murah ya, karena terkena pajak, dia bisa menjadi produk mahal gitu ya. Nah, maka ini merupakan market imperfection. Kalau kita merujuk pada globalisasi ini menginginkan semakin menurunnya batas-batas. Gitu. Tidak ada GATT dan juga WTO are arranging the world to having a zero trade barrier. Tapi ternyata nggak bisa langsung begitu, ya. Imperfection ini yang kemudian menjadikan transaksinya kurang efisien gitu, sehingga supaya ada internalisasi transaksi, jadi dia harus go internasional sehingga hambatan-hambatan yang terjadi tadi bisa dihindari. Specialist knowledge ini juga kalau yang seperti yang tadi ada persaingan tadi hanya dimiliki sebagian orang saja dan tidak bisa dikontrol kalau kita menggunakan dari licensing tadi. Ya, tadi kan sudah dijelaskan licensingnya. Nah, kemudian lanjutannya electric theory. Ini menjelaskan foreign direct investment itu dilakukan ketika adanya lokasi dengan kepemilikan serta internalisasi yang dilakukan akibat dari lokasi tersebut gitu. Maksudnya gimana? Ya harus dilakukan investasi di situ karena ya memang adanya di situ, seperti investasi energi atau sumber daya alam, misalnya migas gitu, minyak dan gas. Market power yang terakhir. Market power ini perusahaan mau menunjukkan keberadaan yang lebih signifikan gitu ya, lebih dominan pada industri sehingga dan itu harus dilakukan dengan penanaman modal asing. Kalau misalnya dalam strategi bisnis dia menjadi sebuah vertical integration. Terus lihat juga apa kemudian kepentingan negara dalam menjalankan FDI. Kenapa sih bukannya tiap negara harusnya mampu memenuhi kesejahteraan rakyatnya gitu ya, tanpa harus bergantung pada negara lain atau bangsa lain atau misalnya pihak lain yang di luar dari pengaturan negara gitu. Maka kita harus melihat bagaimana ini secara garis yang lebih luas, scope yang lebih luas, bahwa bagi negara yang menerima FDI, dia penting untuk memperhatikan balance of payment, gitu ya. Bagaimana kemudian balance of payment itu neraca perdagangannya memberikan neraca yang positif. Nggak bisa semuanya ekspor gitu. Aduh, daripada ekspor mendingan bikin pabrik deh di Indonesia gitu. Dengan bikin pabrik di Indonesia, maka gaji yang diterima oleh para pegawainya bisa menjadi sumber konsumsi gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi menarik untuk negara yang mendapati host. Kalau home country gimana? Tentu saja benefitnya ya ada
ada penggunaan sumber daya yang lebih maksimal gitu ya, sehingga tidak membebani perusahaan. Nah, ini yang apa yang harus dilakukan gitu terkait bagaimana kebijakan yang harus dilakukan terkait PMA, penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment. Ya kalau ini apa namanya, kenapa tulisannya FDI promotion? Bagaimana kalau kita mau mendorong, mempromosikan gitu ya FDI, dan bagaimana kemudian harus dibatasi gitu. Adanya tax incentive, misalnya pajak, bebas pajak di 2 tahun investasi pertama. Atau ada dana pinjaman dari bank atau pemerintah yang bunga rendah dari bank pasti ya. Infrastruktur improvement, pemerintah membantu untuk pembangunan jalan menuju pabrik yang sesuai dengan standar gitu misalnya. Nah, tapi home country juga bagaimana ini supaya jangan juga pindah semua gitu. Kalau misalnya dilihat waktu kebijakan Donald Trump, dia bilang tidak boleh lagi bikin apa-apa di Meksiko, bikin pabriknya harus di Amerika. Ini adalah salah satu bagaimana negara try to having a balance of payment gitu. Nah ini bagaimana kemudian ada sanksi dan juga tax gitu ya. Tentu saja ini adalah penutup. Terima kasih, semoga Anda lebih semangat mempelajari topik-topik yang terkait dari mata kuliah bisnis internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.